Kamu masih ingat nggak penyusun materi itu apa? Atom. Ya, di video ini kamu akan belajar nih apa yang dimaksud dengan atom yang dikenalkan oleh Demokritus dan juga John Dalton. Nah, kira-kira menurut Demokritus atom itu apa ya? Menurut Demokritus, semua materi yang ada di alam semesta ini pasti tersusun dari atom. Atom itu partikel kecil yang gak kelihatan dan gak bisa dibagi lagi jadi partikel yang lebih kecil. Terus, atom itu partikel padat yang gak bisa dihancurkan ataupun diubah. Nah, setiap atom-atom yang menyusun materi itu punya bentuk yang sama atau homogen. Nah, mereka dipisahkan oleh ruang hampa. Setiap atom itu punya massa, bentuk, ukuran, posisi, dan susunan yang beda-beda, tergantung materinya. Misalnya apel ini. Apel ini tersusun dari atom-atom yang bentuknya kayak apel. Nah, semua atom-atom apel ini punya massa, ukuran, dan bentuk yang sama. Kalau roti ini, ya pasti dong tersusun dari atom-atom roti tawarnya. Terus kalau beras ini tersusun dari atom-atom beras, bukan ya? Jawabannya iya. Ingat, atom suatu materi itu punya bentuk dan jenis yang sama kayak materinya ya. Jadi, menurut Demokritus, untuk membedakan atom yang satu dengan atom yang lain, kamu bisa lihat dari faktor-faktor berikut ini. Kecuali yang mana ya? Jawabannya C. Menurut Demokritus, untuk membedakan atom satu dengan atom yang lain bisa dilihat dari massa, ukuran, bentuk, susunan, maupun posisinya. Tapi, atom-atom beras ini bisa nggak ya digunakan untuk menyusun logam besi? Jawabannya nggak bisa ya. Ingat, kata Demokritus, materi itu tersusun dari atom-atom materi tersebut. Kalau materinya besi, berarti tersusun dari atom-atom besi dong. Sayangnya, apa yang dikatakan oleh Demokritus ini baru sebatas hipotesis aja. Belum bisa dibuktikan secara ilmiah kebenarannya nih. Nah, hipotesis yang belum dibuktikan ini kemudian menginspirasi ilmuwan Inggris, yaitu John Dalton. Dalton merumuskan 5 postulat yang kemudian dikenal sebagai teori atom Dalton. Pertama, setiap materi yang wujudnya padat, cair, atau gas tersusun dari atom yang bentuknya bulat dan padat seperti bola kecil pejal. Kayak gini, atom ini nggak bisa dibagi lagi dan nggak bisa dihancurkan. Kedua, setiap atom itu punya massa dan sifat yang identik. Artinya, setiap atom yang menyusun suatu unsur yang sama akan memiliki massa dan sifat yang sama juga, meskipun jumlahnya berbeda. Misalnya atom emas yang ada di dalam perhiasan dan atom emas yang ada di koin. Kalau kamu ambil satu atom emas dalam cincin emas ini dan satu atom emas yang ada di koin ini, nah kedua atom itu punya massa yang sama-sama 197 SMA. Terus kalau oksigen yang ada di senyawa H2O dan H2O2 ini punya sifat yang sama nggak ya? Jawabannya sama ya. Walaupun jumlah atom oksigen di kedua senyawa ini berbeda, tapi sifatnya tetap sama. Mau jumlah atom oksigennya itu 1, 2, 3, atau 100, mereka akan tetap punya sifat yang sama. Artinya jumlah atom itu nggak berpengaruh sama sifat atomnya. Tapi sebaliknya, setiap atom yang berasal dari unsur-unsur yang beda akan punya massa dan sifat yang beda juga. Misalnya pada senyawa H2O ini, sifat atom hidrogen dan atom oksigen di sini pasti punya massa dan sifat yang beda. Setiap atom juga bisa bergabung membentuk senyawa tertentu melalui reaksi kimia. Misalnya atom C dan atom O yang dapat bergabung membentuk senyawa karbon dioksida. Terus atom N dan atom H membentuk senyawa amonia. Tapi atom itu nggak bisa diciptakan atau dimusnahkan melalui reaksi kimia. Coba deh kamu perhatikan reaksi pembentukan air ini. Yang sebelah kiri adalah reaktan, dan yang sebelah kanannya itu adalah produk.
Sekarang coba kamu lihat, atom-atom di produk dan reaktan jenis atom-atomnya sama atau enggak? Jawabannya sama ya. Di produk dan reaktan sama-sama terdapat atom hidrogen dan oksigen. Terus jumlah atom hidrogen dan oksigen yang ada di produk dan reaktan sama atau enggak ya? Jawabannya A, sama. Berarti dari reaksi ini bisa disimpulkan bahwa atom itu nggak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan melalui reaksi kimia. Wih, gimana? Udah paham sama postulat-postulat atom Dalton? Oke, sekarang coba kamu simak pertanyaan dari kakak ya. Dari beberapa pernyataan ini, menurut kamu konsep atom yang paling tepat berdasarkan postulat Dalton itu yang mana? Jawabannya C. Ingat, salah satu postulat atom Dalton bahwa atom-atom dari unsur berbeda pasti massa dan sifatnya berbeda. Nah, pada opsi C ini ada atom hidrogen dan atom oksigen. Atom hidrogen dan oksigen ini merupakan dua atom yang berbeda ya. Makanya, massa dan sifatnya juga pasti berbeda. Nah, teori yang dinyatakan oleh Dalton ini merupakan teori pertama tentang atom setelah Demokritus. Akibatnya ada banyak banget nih ilmuwan yang tertarik untuk mengembangkan teori tentang atom. Makanya, ditemukan beberapa kelemahan dari teori atom Dalton. Pertama, atom itu bukanlah partikel terkecil suatu materi. Ada partikel yang ukurannya lebih kecil lagi daripada atom. Namanya partikel subatomik, kayak proton, elektron, dan neutron. Terus, nggak semua atom-atom yang sama punya massa dan sifat yang identik. Contohnya kayak atom klor ini. Atom klor ini ada yang massanya 35 SMA dan ada juga yang 37 SMA. Jadi massanya nggak selalu sama ya, meskipun atomnya sama-sama atom klor. Selain unsur klor, ada juga unsur karbon nih, yang mematahkan postulat atom Dalton. Kalau atom-atom dari unsur yang sama itu pasti memiliki sifat yang sama. Kira-kira ada apa ya dengan unsur karbon ini? Tapi materi tentang unsur karbon ini nggak dipelajari di sekolah ya. Sifatnya cuma tambahan aja. Cuma bisa banget nih nambah pengetahuan kamu. Oke, kalau kamu tertarik untuk belajar, pilih bahas ya. Atau kalau mau dilewatin juga nggak apa-apa. Kamu akan lanjut ke materi kelemahan postulat Dalton yang ketiga. Maaf nih, kamu belum update. Jadi, apapun yang kamu pilih akan tetap lanjut ke penjelasan kelemahan atom Dalton yang lainnya. Update dulu ya. Ketiga, atom yang berbeda ternyata bisa punya sifat dan massa yang sama. Misalnya, atom neon dan atom argon ini punya sifat kimia yang sama. Terus, atom-atom yang beda kayak atom argon dan kalsium juga punya massa yang sama loh, yaitu sama-sama 40 SMA. Keempat, teori atom Dalton tidak menjelaskan bagaimana atom bisa bergabung membentuk senyawa. Padahal setiap atom itu menggunakan elektron valensinya untuk berikatan dengan atom lain dan membentuk senyawa. Dan yang terakhir, atom ternyata bisa diciptakan melalui reaksi penggabungan inti atom atau fusi dan reaksi pembelahan inti atom atau fisi. Oh iya, kamu tahu bom atom yang meledak di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang nggak? Nah, bom atom itu dibuatnya pakai reaksi fisi loh. Tapi materi tentang reaksi fisi dan fusi ini sifatnya cuma tambahan aja ya. Jadi kamu nggak wajib nih untuk nonton pembahasannya. Atau kamu bisa langsung mengerjakan soal-soal kelemahan postulat Dalton. Jadi gimana? Mau tahu tentang reaksi fisi dan fusi?
Maaf, kamu belum update nih. Jadi apapun yang kamu pilih, kamu masih belum bisa menonton penjelasan reaksi fisi dan fusi. Dan akan tetap lanjut ke soal-soal kelemahan atom Dalton. Update dulu ya. Wih, sekarang kamu sudah tahu ya kalau postulat Dalton itu punya beberapa kelemahan. Coba, kamu udah paham belum nih sama kelemahan-kelemahannya? Jawab soal dulu yuk. Dari beberapa pernyataan ini, menurut kamu pernyataan yang mana sih yang merupakan kelemahan postulat atom Dalton? Jawabannya A. Dalton tidak menjelaskan bagaimana atom-atom bergabung dan membentuk senyawa. Padahal atom-atom itu berikatan secara kimia menggunakan elektron valensinya untuk membentuk suatu senyawa. Nah, terus kenapa ya opsi B ini salah? Karena atom itu bisa terbentuk dari reaksi penembakan inti atom, bukan kulit atom. Terus, kalau opsi C salahnya kenapa tuh? Karena partikel penyusun atom itu namanya bukan nuklida, tapi proton, elektron, dan neutron. Kalau nuklida itu adalah istilah yang dipakai untuk menyatakan inti atom. Oke, di sini kakak punya 2 atom karbon nih. Yang satu masanya 12 dan yang satu lagi masanya 13. Nah, keberadaan 2 atom karbon ini mendukung kelemahan postulat atom Dalton yang mana nih? Jawabannya B ya. Atom-atom dari unsur yang sama gak selalu punya massa yang sama. Contohnya unsur karbon. Ada atom karbon yang massanya 12 dan ada juga nih atom karbon yang massanya 13. Terus kenapa opsi A salah? Karena atom-atom yang ada di soal itu keduanya atom karbon kan? Jadi mereka berasal dari unsur yang sama, bukan unsur yang berbeda. Makanya, pernyataan A ini salah. Oke, pada video ini kamu sudah belajar ya tentang sejarah perkembangan teori atom. Mulai dari hipotesis Demokritus tentang atom sampai dengan model dan teori atom Dalton nih. Terus kelemahan teori atom Dalton yang salah satunya yaitu atom digambarkan seperti bola kecil pejal yang gak bisa dibagi lagi. Nah, ini dibantah oleh Thomson melalui eksperimennya. Nah, katanya ada partikel yang lebih kecil lagi daripada atom nih. Kira-kira partikel apa ya? Temukan jawabannya di video selanjutnya.